Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ustadz harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah. Kembali lagi bersama Ustadz. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab yang ketiga, yaitu akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang termasuk akhlak terpuji kepada Allah? Ya, yang pertama ada ikhlas, taat, khauf, dan tobat. Pengertiannya sudah sama-sama kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan antum tonton video ini, antum dengarkan penjelasan yang Ustaz sampaikan, supaya antum semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, sekarang buka halaman 47. Di situ ada contoh perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, di sini antum silahkan baca sendiri contoh-contohnya. Kurang lebihnya itu sama seperti yang Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang Ustaz akan jelaskan di sini adalah nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama dari akhlaknya ikhlas. Oke. Ya, jadi nilai-nilai positif yang bisa diambil dari ikhlas adalah yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah yang menyuruhnya. Apabila antum dan kita semua itu selalu melakukan pekerjaan dengan ikhlas, kita akan merasa puas dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita tidak terpaksa, kita tidak terbebani dan tidak terberatkan, karena kita melakukan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah semata. Oke, yang kedua, merasa senang karena adanya harapan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah harapan ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat kebaikan walaupun amal baik yang dilakukan tidak dilihat orang lain. Ya, yang namanya ikhlas itu bahkan sahabat Rasulullah itu menyebutkan bahwa yang namanya ikhlas itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, sampai segitunya nilai dari ikhlas itu sendiri. Nah, oke ya, jadi itu nilai-nilai yang bisa diambil dari ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, taat. Apa saja yang bisa kita ambil nilai-nilai positifnya? Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah. Hampir sama seperti poin yang pertama tadi. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Ya, jadi kita di dunia ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita capai, yaitu ridho ya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, ya, ketaatan kita, keikhlasan kita, itu mengharap ridhonya Allah. Ya, yang ketiga, memperoleh kemenangan yang besar sebagaimana jelas dalam firman Allah, yang artinya, itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Masya Allah, itu adalah janjinya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka janjinya adalah kemenangan. Nah, dan antum, kita semua insya Allah ketika mempunyai sifat taat, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Paham ya? Oke, yang ketiga itu khauf, yang artinya takut. Nah, apa saja nilai positif yang bisa diambil? Yang pertama itu kita selalu menjaga kerutinan berbuat baik karena belum yakin bahwa kebaikan yang telah lalu diterima dan diridhoi Allah. Nah, ya, jadi kita kalau mempunyai sifat khauf ini, ya, kita melakukan kebaikan terus. Karena apa? Karena kita tidak tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak pahala yang kita kerjakan. Dan kita tidak tahu amal yang telah kita perbuat di masa lalu, di sebelumnya, itu diterima atau tidak. Nah, ya kan? Mendapat ridhonya apa tidak. Bisa jadi apa yang kita lakukan kemarin sia-sia. Mungkin karena faktornya tidak ikhlas, ya, atau ibadah kita kurang berjalan, ya, seperti itu. Nilai positif yang kedua, dapat meningkatkan perbuatan baiknya karena mengharap ridho Allah. Oke ya, lagi-lagi kita mengharap ridho Allah. Yang ketiga, tidak menganggap ringan semua perbuatan dosa karena ia yakin semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oke, jadi khauf itu kan takut ya. Takut kepada Allah. Jika kita melakukan dosa, kita takut kepada Allah. Dan itu memang sesuatu yang harus ditanamkan. Nah, di sini jika kita mempunyai sifat khauf, ya, kita tidak akan menganggap ringan semua perbuatan dosa itu. Ya, karena kita yakin, karena kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan di dunia itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oke, selanjutnya yang keempat, tidak bangga dengan kebaikan yang dilakukan di masa lalu, sebab belum yakin kalau kebaikan tersebut diterima di sisi Allah. Oke ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya yaitu akhlak terpuji, taubat. Oke, apa saja nilai yang bisa kita ambil dari perilaku taubat ini? Oke, yang pertama, bagi perilakunya sendiri itu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, dengan memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi setelah bertobat. Itu ya. Jadi kan sebagaimana kita ketahui, tobat itu kita minta maaf ya. Kita minta maaf, kita mengakui dan tidak mengulangi dosa kita lagi kepada Allah. Ya, sama seperti kita minta maaf kepada manusia. Kalau kita bertaubatnya dengan sungguh-sungguh, kalau kita minta maaf kepada orang itu sungguh-sungguh, maka orang itu akan memaafkan kita. Ya, tapi kalau misalkan minta maaf sekedar minta maaf, besok diulangin lagi, ya tidak akan dimaafkan seperti itu. Allah pun begitu. Kalau kita berbuat maksiat lalu bertaubat, lalu besoknya maksiat lagi, itu sama saja bohong. Nah, maka Allah juga tidak akan memaafkan. Nah, itu ya. Nah, lalu bagi orang lain, nah termasuk keluarga apa saja, yaitu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga yang pernah tercela akibat dosanya. Jadi kan kita kalau melakukan dosa, itu yang dipandang jelek siapa? Pertama diri kita. Yang kedua, keluarga kita. Keluarga kita juga pasti tercemar nama baiknya. Oh, si Anu dia sudah berbuat maksiat, ya. Orang tuanya juga pasti dicap jelek. Keluarganya juga pasti dicap jelek. Seperti itu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat.
tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan pada dirinya atau pada akibat perbuatan dosa yang dilakukannya ya. Jadi kalau dia taubat itu ya sudah, dosa yang kemarin sudah, masyarakat pun, keluarga pun sudah tidak takut lagi. Dia akan melakukan hal yang seperti itu lagi karena yakin bahwa dia itu sudah taubat. Oke ya, sampai sini paham ya antum. Selanjutnya lanjutkan pembahasannya. Ini membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak, kita baca bersama. Ikhlas. Beramal secara ikhlas harus menjadi watak setiap muslim. Menjaga keikhlasan dalam beramal dapat diupayakan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang. Gitu. Yang kedua, tidak kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan orang lain. Ya, jadi kalau kita ikhlas itu, kalau baik apa yang kita lakukan itu, ketika dipuji orang kita biasa aja, tidak terlalu meninggi. Nah, juga sebaliknya, kita tidak kecewa kalau perbuatan kita itu dianggap remeh sama orang lain. Karena kan Allah yang tahu apa yang kita lakukan, kan Allah yang tahu apa niat kita. Gitu. Jadi ya udah biasa aja. Selanjutnya, melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain, misalkan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ya. Yang keempat, tidak suka memuji kebaikan seseorang di hadapan pelakunya, sebab hal demikian dapat mendorong melakukan perbuatan riya, pelakunya menjadi riya. Gitu. Tidak suka memuji kebaikan orang lain. Gitu. Ya, sama juga. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan supaya kita tetap terjaga dari perilaku ikhlas. Ya, seperti itu. Melatih diri supaya kita tidak bangga kalau dipuji, tidak kecewa kalau diremehkan orang lain, ya. Lalu melatih diri kita supaya dapat beramal atau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu ya kan. Nah, dan juga tidak suka memuji kebaikan orang lain. Oke, next, taat. Ketaatan kepada Allah harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari agar agar menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya antara lain sebagai berikut. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Ini adalah salah satu dari contoh perilaku yang taat, membiasakan diri untuk supaya kita taat. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar mengerjakan tugas sekolah. Tuh ya, disiplin. Lalu yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik untuk dilihat guru maupun tidak. Yang D, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian atau tidak ada orang lain yang melihat. Jadi kebiasaan taat ini juga bisa dilakukan dari dari sekolah. Kita antum sekolah itu ada peraturan. Nah, menaati peraturan itu juga membiasakan diri taat kepada Allah. Gitu, dibiasakan dari hal yang kecil. Gitu. Sekolah menaati peraturan, ya, ada atau tidak ada guru. Seperti itu. Ya, apapun yang dilarang kita hindari. Apapun yang menjadi peraturan kita taati. Itu juga membiasakan diri supaya kita selalu taat. Nah, terus juga tadi kalau waktu sholat telah tiba, maka kita persiapkan diri kita. Itu juga sebagai bentuk taat kepada Allah. Oke, yang ketiga, khauf. Agar senantiasa memiliki rasa khauf kepada Allah, kita selalu
kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengingat dosa di masa lalu dan merasa khawatir dengannya sebab belum tentu dosa itu telah dimaafkan. Ya, nauzubillah min zalik. Yang kedua, mengukur diri dengan orang-orang yang soleh agar bersemangat untuk mengikuti amal baik seperti mereka. Yang ketiga, melupakan kebaikan di masa lalu karena belum tentu Allah berkenan menerima amal tersebut. Dan yang keempat, bersikap hati-hati dalam berusaha sehingga rezeki yang diperoleh halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak terlampau mendambakan kemewahan hidup di dunia sebab kemewahan dunia hanya bersifat sementara. Apa yang kekal? Yang kekal akhirat. Ya, jadi apapun di dunia ini kita jangan terlalu mencintai dunia. Ya, ingat akhirat. Seperti itu karena dunia itu sementara. Gitu. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, selalulah kita memiliki perilaku khauf. Jadi tidak seenaknya kita melakukan dosa, ya. Gitu. Terus juga kita tidak bangga dengan apa yang kita lakukan di dunia. Ya, karena belum tentu apa yang kita lakukan itu dianggap diterima di sisinya. Ya, dan apa yang kita lakukan di masa lalu itu, ya, misalkan kita berbuat dosa, itu dimaafkan oleh Allah. Nah, maka yang terakhir, taubat. Ya. Perilaku untuk membiasakan diri bertobat antara lain sebagai berikut. Yang satu, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, jangan lupa taubat kecil yaitu beristighfar, astaghfirullahalazim. Nah, itu bentuk taubat kecil. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, mereka tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul dengan orang-orang soleh. Oke, jadi ini juga faktor dari lingkungan. Ya, kita harus bisa memilih teman kita, dengan siapa kita bergaul, karena lingkungan itu bisa mempengaruhi kita. Ya, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh supaya kita juga tidak terbawa kepada perbuatan maksiat seperti itu, ya. Nah, oke. Baiklah, seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, yang pertama tadi ada nilai positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan antum pahami itu, antum tanamkan pada diri antum supaya betul-betul antum itu di dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Lalu yang kedua yang tadi Ustaz jelaskan juga membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana antum itu terbiasa, ya, dengan perilaku-perilaku ini, ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Seperti itu, ya. Dibiasakan. Ya, antum sudah tahu nilai-nilai positifnya, sekarang tinggal dibiasakan supaya nanti keterusan. Nah, dan sampai kapanpun antum berpatokan dengan perilaku-perilaku ini. Seperti itu, jangan hanya ketika sekolah di SMP Ahmad Dahlan saja. Ya, nanti antum setelah jadi dewasa, ya, antum sudah tahu dengan kehidupan, dengan dunia kerja, dunia dewasa dan lain sebagainya. Ya, antum tetap ikhlas, tetap taat, tetap khauf dan tobat. Oke, baiklah. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Silakan antum dibaca-baca lagi pelajaran antum, ya, bukunya.
dibaca kembali, dipahamin, dan apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan ke Ustadz. Oke. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.